Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalbuna illa wa ala fi kitabil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Mukhtasar Sirah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukhtasar artinya ringkasan. Ringkasan terkait dengan permasalahan sirah Ar-Rasul, perjalanan hidup baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam ini kita masih berada di dalam bab su'aluhum al-ayat, tuntutan orang-orang musyrikin, permintaan orang-orang musyrikin agar para rasul yang diutus kepada mereka memperlihatkan mukjizat-mukjizat yang menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar seorang nabi. Telah kita bahas beberapa masalah dalam permasalahan ini. Di malam ini kita masuk di halaman ke-87. Di halaman ke-87 ini, tepatnya di paragraf bagian akhir di bawah, beliau rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, membawakan ucapan beliau di sini. Kata beliau, walamma talabal hawariyun minal masih al-maidah kanat minal ayatil mujibah liman kafara biha adzaban lam yu'adzibillahu bihi ahadan minal alamin. Setelah beliau menceritakan kepada kita terkait dengan penantangan orang-orang musyrikin kepada Rasulullah agar Rasulullah menampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah berupa mukjizat kepada mereka, maka beliau di sini menyebutkan apa yang terjadi pada orang-orang di zaman Nabi Isa alaihi salam. Kata beliau,
Walamma talaba al-hawariyun, ketika al-hawariyun, al-hawari itu adalah julukan bagi orang-orang yang menolong dakwahnya Nabi Isa. Al-hawari, ketika al-hawariyun, mereka orang-orang yang menolong dakwahnya Nabi Isa. Ketika para penolongnya Nabi Isa alaihi salam ini dengan julukan al-hawariyun talaba, mereka meminta minal masih kepada Nabi Isa al-maidah, agar didatangkan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini permintaan mereka kepada Nabi Isa alaihi salam. Kanat minal ayat al-mujibah liman kafara biha adzaban. Maka itu mengharuskan dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu, mukjizat yang Allah berikan itu, turunnya hidangan dari langit itu mengharuskan agar mereka itu beriman, liman kafara biha adzaban. Dan itu dari tanda-tanda yang mengharuskan diberikan liman kafara biha adzaban. Kalau ada orang yang mengkufuri itu, maka dia berhak mendapatkan azab. Harusnya kan demikian. Karena sudah banyak berlalu kepada kita penjelasan terkait dengan orang-orang yang mereka mendustakan apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak alasan orang-orang kafir ini untuk mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yu'adzibillahu bihi ahadan minal alamin. Sebuah azab yang tidak pernah dirasakan seorang pun dari alam semesta ini yang Allah berikan. Itu kalau bentuk kekufuran, ya. Kalau sudah ditampakkan mukjizat tapi mereka tetap menentang hal tersebut. Wa kana qabla nuzulit Taurat yuhlikallahu al-mukadzibina birrusul bi'adzabil isti'sali ajilan. Dulu juga kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sebelum turunnya Taurat, salah satu kitab yang wajib diimani oleh seorang muslim, bahwa itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada salah satu nabinya, yaitu Nabi siapa? Musa alaihi salam. Dan ini dahulu sebelum datangnya Al-Quran, seluruh manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka, maka mereka wajib untuk mengikuti apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa, ikut Taurat. Tetapi dengan turunnya Al-Quran, itu menjadi nasikh, penghapus hukum-hukum yang berlaku di dalam Taurat. Semua tidak berlaku lagi. Demikian pula datang setelah Taurat itu Injil. Ketika orang-orang yang hidup di masa turunnya Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, wajib bagi mereka untuk beriman dan mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Tapi ketika datangnya Al-Quran, Injil tidak berlaku lagi. Dan datangnya Al-Quran sebagai nasikh, menghapus hukum-hukum yang ada pada Injil. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ketika di hari kiamat Nabi Isa alaihi salam turun, Allah turunkan untuk bertemu dengan kaum muslimin di akhir zaman. Maka beliau turun di waktu fajar, di waktu subuh. Maka Nabi Isa alaihi salam ketika itu ikut salat subuh bersama kaum muslimin. Ketika iqamah dikumandangkan, ditegakkan, maka Imam Mahdi, atau namanya Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi ini ya, akan ada di akhir zaman nanti. Dan Imam Mahdi yang dimaksudkan adalah Imam Mahdi yang namanya, kata Rasulullah, sama dengan namaku, yaitu Muhammad, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku, yaitu Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi mempersilahkan kepada Nabi Isa alaihi salam untuk menjadi imam, mengimami kaum muslimin, karena beliau tahu bahwa ini adalah Nabi Allah, Nabi Isa alaihi salam. Tapi Nabi Isa menolak untuk menjadi imam saat itu. Beliau mengatakan, la, tidak. Ba'duhum a'immatul li ba'd. Sebagian kalian lebih berhak untuk mengimami sebagian yang lain.
Artinya apa? Imam Mahdi yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hukum-hukum yang Allah turunkan terakhir kepada Rasulullah, maka tentunya berhak untuk mengimami kaumnya saat itu. Berbeda halnya dengan Nabi Isa alaihi salam, karena beliau memiliki syariat berbeda dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Maka yang menjadi imam saat itu Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, bukan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ikut di belakang. Artinya apa? Artinya Nabi Isa alaihi salam mengikuti syariat Nabi Muhammad, dan beliau mengamalkan syariat Nabi Muhammad ketika beliau turun. Allah turunkan dari atas langit, tidak lagi membawa syariat Injil. Makanya tidak berlaku jamaah. Kalau ada orang-orang Nasrani yang mengatakan disebutkan dalam kitab kami demikian dan demikian, Allah menyebutkan ini dan itu di dalam kitab ini dan itu, tidak berlaku semuanya. Karena Al-Quran itu adalah nasikh, penghapus hukum-hukum yang telah berlalu. Adapun yang lain semuanya mansukh. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Kata Allah SWT, tidaklah kami hapus satu hukum dari hukum-hukum yang ada di dalam syariat ini kecuali kami datangkan yang lebih baik atau minimal setara. Kalau memang datang tidak memberikan sesuatu yang lebih baik, minimal setara. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian dulu sebelum turunnya Taurat, ini dahulu sekali berarti ya. Dulu sebelum turunnya Taurat, yuhlikallahu al-mukadzibina bir-rusul. Allah subhanahu wa ta'ala yuhlikul mukadzibin. Allah membinasakan, yuhliku dari kata ahlaka yuhliku, membinasakan artinya. Allah membinasakan siapa? Al-mukadzibina bir-rusul, orang-orang yang mendustakan para rasul. Rusul beda dengan rasul. Kalau rusul artinya rasul-rasul jamak. Tapi kalau pakai waw di tengah, itu apa? Rusul. Kalau pakai waw di tengah, rasul, itu artinya satu orang rasul. Bisa dipahami ini ya. Kalau kalimat rasul kemasukan alif lam menjadi ar-rasul, maka itu yang diinginkan adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika sebelum turunnya Taurat, Allah membinasakan orang-orang yang mendustakan para rasul. Berarti itu sudah ada sejak zaman dulu. Bukan hanya Nabi Muhammad, bukan hanya dakwah kita hari ini yang banyak di boykot, diblok habis-habisan oleh sebagian orang yang tidak mengerti tentang Islam. Maka itu bukan hanya kita. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka wajib bagi kita untuk sabar dengan kesabaran seperti sabarnya para rasul ulul azmi. Sekalian ma'asyiral muslimin, Allah SWT membinasakan mereka bi'adzabil istisal, dengan adab yang betul-betul disegerakan, ajilan, azab yang bertubi-tubi. Kaum 'Ad, kaum Tsamud Allah ratakan. Nabi Lut alaihi salam, Allah hujani kaumnya dengan bumi yang Allah angkat, kemudian Allah balik, yang atas di bawah, bawah di atas. Di antara manusia zaman dahulu ada yang Allah binasakan dengan hujan batu, dengan tiupan angin yang menghancurkan kampung mereka. Ada yang Allah tenggelamkan seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Ada orang-orang yang Allah tenggelamkan dirinya dengan hartanya, yaitu Qarun. Ada orang-orang yang Allah SWT hancurkan mereka dengan bebatuan yang dibawa oleh burung-burung dari api neraka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat, hancur. Itu azab namanya. Wa adhara ayatin katsirah lamma arsala Musa liyabqa dzikruha fil ard. Dan Allah juga memperlihatkan tanda-tanda yang banyak tatkala Allah mengutus Nabi Musa untuk apa? Berdakwah di muka bumi. Bukan tidak ada tanda-tandanya Nabi Musa alaihi salam itu. Sangat banyak sekali. Itu sesuatu yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran ya, yang Nabi Musa alaihi salam bisa bisa melempar tongkatnya kemudian menjadi ular yang besar, memakan ular-ularnya Fir'aun.
Kemudian tongkatnya Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan yang begitu besarnya sehingga bisa lewat antara Nabi Musa dan kaumnya. Itu tanda-tanda yang sangat besar. Idz kana ba'da nuzulit Taurat lam yuhlik ummatan bi'adabil isti'sal. Kata beliau, ketika setelah turunnya Taurat itu, Allah tidak menurunkan azab yang disegerakan. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, wa laqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Sungguh kami telah datangkan kepada Nabi Musa Alkitab. Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Musa itu Taurat. Jadi Alkitab itu bukan hanya seperti yang dipahami oleh orang-orang zaman sekarang ya. Kalau sebut Alkitab berarti Injil itu. Enggak, Alkitab itu artinya kitab. Alkitab artinya kitab. Bisa jadi dia adalah Zabur, bisa jadi adalah Taurat, bisa jadi adalah Injil. Dan Al-Quran itu adalah Alkitab. Ya, kaum muslimin juga menyebut kitabnya dengan kalimat Alkitab. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin." Itu adalah Alkitab. Ya kan? Dzalikal kitab, itu adalah Alkitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang bertakwa. Apa yang dimaksudkan Alkitab di situ? Al-Quran. Tidak ada yang mengatakan di situ Injil. Tidak ada yang mengatakan di situ adalah Taurat. Tidak ada yang mengatakan di situ adalah Zabur. Tapi yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Maka kata beliau di sini, sungguh kami, Allah SWT berfirman, sungguh kami telah mendatangkan kepada Nabi Musa Alkitab. Kapan Allah turunkan itu kepada Musa? Min ba'di ma ahlaknal qurun al-ula, yaitu setelah kami binasakan generasi-generasi terdahulu. Diturunkan Alkitab untuk menjadi mukjizat kepada Nabi Musa. Ketika turun Alkitab, apa yang terjadi? Mereka tetap tidak beriman. Sebagian mereka menantang, mana Tuhanmu? Mana Rabbmu yang selama ini kau sembah itu? Kalau memang kau seorang nabi, tampakkan Tuhanmu. Nah, disitulah ada kisah yang kita dengar. Nabi Musa alaihissalam ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas tantangan kaumnya untuk menampakkan Allah. Allah menurunkan firman-Nya, "Lan tarani." Engkau tidak akan bisa melihatku wahai Musa. Karena memang tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia. Tidak ada. Ya. Kalau ada orang yang mengaku bisa melihat Allah di dunia, maka dia berdusta. Allah tidak akan bisa dilihat walaupun dalam mimpi. Walaupun di dalam mimpi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW saja tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa hanya Allah perlihatkan cahaya, dan Nabi Musa alaihissalam terjatuh dan tidak sadarkan diri saat itu. Ketika Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan oleh Allah, dinaikkan ke atas langit, Sidratul Muntaha. Sidrah itu artinya pohon bidara. Muntaha itu tempat yang paling terakhir bisa dicapai oleh makhluk. Itu di langit ketujuh. Maka Rasulullah SAW menerima kewajiban sholat 5 waktu dari Allah Azza wa Jalla. Peristiwa Mi'raj itu, ketika Rasulullah mengkabarkan kepada sahabat tentang apa yang dialaminya di malam itu, diperjalankan dari tempatnya kemudian ke Baitul Maqdis, kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Kata para sahabat, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu wahai Rasulullah? La. Tidak, aku tidak melihat, kata Rasulullah. Ada cahaya yang menutupi antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak dilihat. Hatta Nabi, apalagi bukan Nabi. Bal kanu banu Israil lamma kanu yaf'aluna ma yaf'aluna minal kufri wal ma'asi yu'adzibullaha ba'duhum wa yubqi ba'dahum. Tapi coba lihat, bahkan Bani Israel itu, kata Syekh, ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran. Kekufuran banyak ya. Contoh kekufuran itu perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang itu menjadi kafir. Ya. Al-isyrak, perbuatan syirik, wal ma'asi, perbuatan maksiat. Riba itu sudah ada sejak zaman dulu. Khamr, minum khamr, minuman-minuman keras. Maisir, judi, al-azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ini perbuatan mereka. Ketika mereka melakukan itu, apa yang terjadi? Yu'adzibullahu ba'dahum. Allah hanya mengadab sebagian, wa yubqi ba'dahum, dan menyisakan sebagian lagi. Allah enggak binasakan mereka semua kan? Kalau mereka binasa semua, habis sudah, manusia tidak ada.
Kita tidak ada hari ini. Tapi Allah hanya mengadab sebagian mereka dan menyisakan sebagiannya lagi. Ini pada saat Bani Israel. Idh kanu la yattafiquna 'alal kufri, yaitu karena mereka dulu tidak sepakat di atas kekafiran. Nah, ini bahayanya ini jamaah. Kadang kita tinggal di sebuah tempat yang di sana banyak kekufuran, kesyirikan. Kadang Allah binasakan, habis kena semuanya. Kadang juga Allah sisakan karena kita nggak sepakat dengan maksiat dan kekufuran orang-orang itu. Ya. Tapi kebanyakannya Allah SWT membinasakan satu kampung disebabkan karena maksiat dan Allah tidak sisakan itu. Ya, makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan satu fitnah. Fitnah di situ ujian, satu musibah yang menimpa bukan hanya orang-orang tertentu saja. Bukan misalnya ada orang zalim di satu kampung, bukan cuma orang zalim itu saja, tapi semua Allah ratakan. Takutlah kalian. Makanya di situ ada syariat berhijrah. Ada syariat berhijrah. Baik. Tapi Allah enggak binasakan mereka Bani Israel ini, enggak. Karena tidak semuanya sepakat. Ya, kadang juga demikian. Satu masjid, kalau ada orang-orang yang berbuat buruk, tidak mungkin semuanya bersepakat di atas keburukan. Walam yazal fil ardi minhum ummatun baqiyatun 'ala shalah. Dan senantiasa ya ada di muka bumi ini di antara mereka segolongan umat yang mereka tetap berada di atas kebaikan. Ya, tetap berada di atas kebaikan. Kadang kita menilai semua ini adalah orang-orang buruk, kadang tidak juga, ada yang baik. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qatta'nahum fil ardi umama." Kami bagi mereka ya, wa qatta'nahum fil ardi umama. Kami bagi mereka, kami potong mereka, maksudnya kami membagi mereka menjadi beberapa golongan manusia itu. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Ada yang soleh, ada yang tidak. Ini manusia. Ada yang kufur, ada yang beriman. Dan Allah berfirman, "Wa min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun." Di antara ahlul kitab, ya, ahlul kitab maksudnya apa? Yahudi ataupun Nasrani, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kitab. Ya, di antara ahlul kitab itu ummatun qa'imah, ada golongan yang berlaku lurus, ada, enggak semuanya nyeleweng. Ya, yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah ana al-lail, pada waktu malam hari, wahum yasjudun, dan ada juga yang sujud. Sama kaum muslimin, Allah turunkan Quran, ada yang menerima membaca, ada yang sujud dengan itu, ada yang kufur tidak menerima itu. Wa kana min hikmatihi ta'ala wa rahmatihi lama arsala Muhammadan khatamal mursalin alla yuhlika qaumahu bi'adzabil istisal. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Tatkala Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penutup para nabi, Allah tidak mengazab umatnya Nabi Muhammad itu dengan azab yang menyeluruh. Enggak kan? Kalau ada musibah, enggak semuanya binasa kaum muslimin. Ya, Allah tidak hancurkan seluruh manusia, enggak. Kita lihat ya, beliau di sini mengatakan bal adzaba ba'dahum bi anwa'il adzab. Bahkan sebagiannya diazab dengan azab yang bermacam-macam. Ya. Kemarin waktu ada musibah itu, virus corona itu, apakah semua orang kena? Tidak juga. Ada orang-orang yang Allah selamatkan. Namun mesti kita pahami bahwasanya azab, terkadang bisa saja azab itu turun untuk mengangkat derajat seseorang, bisa jadi untuk menghinakan, dan sebagai azab yang Allah segerakan untuk manusia disebabkan kekufuran. Namun biasanya ma'asyiral muslimin, azab itu turun adalah bentuk musibah, adalah bentuk azab, ya, bentuk penghinaan untuk pelaku-pelaku dosa. Makanya kita mesti ingat ucapan yang masyhur dari Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bidzambin." Tidaklah kami turunkan azab kecuali itu karena dosa. Ya, walaupun terkadang sebagian musibah itu Allah berikan untuk mengangkat derajat seseorang. Itu kalau ada tanda-tanda keimanan pada dirinya. Tapi kebanyakannya
Jika adab turun, kemudian Allah turunkan di tempat yang memang di sana banyak maksiat, pasti itu adalah azab yang Allah segerakan. Bagaimana caranya supaya hilang? Wa ma rufi'a illa bitaubatin. Tidak ada cara kecuali harus taubat, kata Ali bin Abi Thalib. Taubat, Allah angkat musibah itu. Lihat ketika apa? Rasulullah SAW berhijrah ke kota Taif, sebuah kota yang jaraknya sekitar 89 km dari kota Mekah. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Taif, orang-orang Taif tidak menerima beliau. Justru orang-orang Taif melempari Nabi SAW dengan batu, sampai malaikat penjaga gunung, karena di Taif itu full, penuh, banyak gunung. Maka malaikat berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, izinkan kami untuk melemparkan gunung-gunung besar ini, menghancurkan, membinasakan penduduk Taif ini. Kalau kau izinkan, sangat sebentar sekali kami hancurkan mereka." Kata Rasulullah, "Tidak, jangan. Aku berharap kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jal menjadikan ada dari keturunan-keturunan mereka yang beriman kepada Allah." Rasulullah bersabar dengan itu, sampai akhirnya apa? Allah SWT menjadikan kota Taif itu menjadi kota maju zaman sekarang, kota yang manusia tidak berpikir mau tinggal di situ. Tapi sekarang luar biasa, orang yang nggak tinggal di situ pun datang untuk mengunjungi kota tersebut. Banyaknya kaum muslimin yang tersebar di sana. Dan sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, di penghujung kehidupan beliau memilih untuk meninggal di kota Taif. Nah, coba lihat jemaah. Jadi ini hikmah Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Allah nggak binasakan mereka. Umat-umat dulu binasa semua mereka. Lihat Fir'aun dan bala tentaranya, binasa semua mereka, kecuali orang yang ikut Nabi Musa, kan totalitas, nada sisa. Ya, lihat kaumnya Nabi Lut juga sama, Allah binasakan secara menyeluruh untuk mereka. Maka beliau di sini mengatakan kal mustahzi'in alladzina qala Allahu fihim, seperti orang-orang yang mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah. Allah mengatakan tentang mereka, inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami memeliharamu dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olok. Allah jaga Nabi Muhammad, ya. Walladzi da'a alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yusallita alaihi kalban min kilabihi faftarasahul asad kama qala ta'ala qul hal tarabbasun bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum ayusibakumullahu bi'adzabin min 'indih. Di sini disebutkan oleh Syekh walladzi da'a alaihi nabi, dan juga orang-orang yang didoakan oleh Nabi, ayyusallita alaihi kalban min kilabihi, agar Allah mengirimkan padanya salah satu dari anjingnya. Faftarasal asad, lantas doa itu dikabulkan dan dia pun diterkam oleh sebuah singa. Allah berfirman, katakanlah, tidak ada yang kamu tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan kami menunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepada kamu azab yang besar dari sisinya. Fa akhbara subhanahu annahu yu'adzibul kuffar taratan bi aidil mu'minin bil jihad wal hudud wa taratan bi ghairi dzalik. Ini bisa kita lihat, ya, kadang Allah turunkan musibah itu apakah berupa musibah yang tersebar di udara seperti musibah wabah. Kemudian ada musibah yang Allah turunkan dari langit berupa air yang turun dan tidak ada henti-hentinya. Ada musibah yang menimpa manusia dengan memancarnya air dari bawah bumi, dari tanah dan banyak lagi. Dan Allah juga memberitakan bahwa terkadang Allah mengazab orang-orang kafir itu biaidil mu'minin, dengan tangannya orang beriman itu sendiri. Ini bisa jadi jamaah, kadang Allah binasakan orang-orang kafir itu dengan tangan orang beriman. Bil jihad, dengan jihad, kadang binasa mereka. Lihat di perang Badar, jumlah yang sedikit membinasakan jumlah yang banyak. Ya, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biiznillah.
Kadang jumlah yang sedikit bisa membinasakan jumlah yang banyak. Ya, Allah binasakan mereka dengan tangan-tangan orang beriman. Dan jihad itu banyak jenisnya. Ada jihad dengan pedang, ada jihad dengan lisan, ya. Ada jihad dengan lisan, dengan berceramah, dengan menulis, dengan pena. Kalau kita zaman sekarang dengan membuat status saja termasuk jihad melawan orang-orang kafir. Dan ada jihad dengan amwal, ya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Allah sebut dalam Al-Quran, berjihadlah kalian dengan jiwa kalian. Jiwa maksudnya jiwa, jihad dengan tangan kalian, pedang kalian. Wa amwal, dan jihad dengan harta kalian. Harta itu sesuatu yang bisa digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Kita gunakan untuk membelanjakan persediaan persenjataan untuk peperangan kaum muslimin. Kita membantu kaum muslimin dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, termasuk berjihad dengan amwal, dengan harta yang Allah perintahkan itu. Maka kadang ada orang-orang yang binasakan dengan itu, dengan tangan kaum mukminin sendiri, dengan jihad. Lagi zaman sekarang, masya Allah ya, banyaknya orang-orang yang mereka lebih cenderung hidup di media sosial. Maka orang-orang yang menyebarkan dakwah dengan mengirimkan potongan-potongan ceramah, membantah kaum musyrikin, membantah ahlul ahwa wad dhalalah, ahlul bid'ah, ya, wal kufriyat, orang-orang yang suka mendongeng, tidak ada landasan hukum dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka termasuk jihad di hari ini. Wal hudud, demikian pula Allah hinakan mereka dengan hukum had, pelaku maksiat. Lihat di dalam hukum Islam, pelaku syirik, dukun, ya, as-sahir, atau disebut dengan apa namanya, kuhan, ya, para dukun, paranormal, arraf, orang-orang yang mengaku tahu perkara gaib. Ini dalam Islam hukumnya dibunuh, ya. Allah hinakan mereka dengan itu, dengan hukum had. Hudud itu hukum had maksudnya. Hukum had itu hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan batasannya. Mencuri potong tangan, zina dirajam sampai mati, membunuh jiwa dibalas dengan membunuh jiwa, persyaratan tegaknya hukum qisas. Wa taratan bighairi dzalik, kadang ada juga yang Allah binasakan dengan hal yang lain. Kata beliau berikutnya, fa kana dzalika mimma yujibu imana aktsarihim kama jara li quraisyin wa ghairihim. Itu semua adalah sesuatu yang menjadi faktor berimannya kebanyakan mereka, seperti apa yang terjadi kepada kaum Quraisy dan selain mereka. Jadi pelajaran itu maksudnya. Kadang Allah enggak binasakan semuanya supaya yang lain itu ngambil ibrah, pelajaran gitu. Supaya yang lain paham bahwasanya ada orang-orang Allah binasakan itu agar mereka tahu bahwa Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu. Fa innahu law ahlakahum labadu wa anqata'atil manfa'atu bihim. Maka sesungguhnya Allah, andaikan Allah membinasakan mereka semua, mereka musnah, sudah selesai mereka. Bukan enggak mampu Allah binasakan. Ini sekarang ini jemaah, kalau misalnya andai kata kita bertanya, kenapa Allah enggak binasakan saja orang kafir? Kenapa Allah enggak binasakan saja seluruh musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin? Kenapa Allah enggak binasakan saja orang-orang Israel yang banyak banyak menyakiti orang-orang yang ada di Palestina misalnya? Kenapa? Ya. Tentu saja jawabannya, andai kata Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka, wanqata'atil manfa'atu bihim, habis, selesai. Sudah, enggak lagi ujian kaum muslimin. Kiamat sudah. Selesai sudah dunia ini. Ya. Allah menurunkan itu supaya apa? Supaya ada di antara manusia yang mengambil pelajaran, supaya banyak orang-orang yang mengenal apa itu syariat Islam, bagaimana tuntunan syariat Islam. Ketika seorang itu dizalimi di negerinya, disakiti, apa yang harus dilakukan? Apakah mereka bertahan di situ ataukah ada syariat untuk berhijrah? Intiqal min baladil ma'siyah ila baladit ta'ah, intiqal min baladil syirki ila baladil Islam, ya, agar manusia itu faham tentang itu. Walam yabqa lahum dzurriyyatun tu'min, dan Allah kalau mau, Allah tidak akan sisakan bagi mereka cucu keturunan yang beriman, ya. Enggak akan ada yang tersisa lagi kalau diadab mereka semuanya. Sama dengan penduduk Taif tadi kan, Allah enggak binasakan. Biar saja kata Rasulullah, sampai aku mengharapkan ada anak keturunan mereka yang nanti akan beriman. Bi khilafi ma 'adzabahum bihi minal idlal wal qahr. Tentunya berbeda keadaannya jika Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan kehinaan dan kekalahan. Kalau mereka mati semua, selesai. Ya.
selesai sudah. Tapi kalau Allah hinakan mereka dan Allah kalahkan mereka di medan perang, itu beda cerita. Kalau mereka dihinakan, direndahkan oleh Allah di dunia ini kedudukannya, mereka akan menganggap Islam sebagai sesuatu yang indah, yang tinggi, mereka akan masuk Islam. Kalau Allah SWT kalahkan mereka di medan perang, walaupun mereka mati, minimal anak dan istrinya bisa mengambil pelajaran. Karena dalam Islam anak istri nggak boleh dibunuh dalam perang. Ya, mereka hanya boleh ditawan, dijadikan budak. Ya. Fa inna fi dzalika ma yujibu ajzahum. Itu semua adalah sesuatu yang menyebabkan menjadi faktor ya yang melemahkan mereka. Jadi lemah mereka. Kalau dibunuh kan enggak tersisa lagi. Sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan meneruskan agama Islam. Wan nufus idza kana qadirah ala kamali a'radiha. Dan jiwa seorang itu, jika jiwa itu mampu meraih keinginannya, kalau jiwa kita itu mampu meraih keinginan, fala takadu tasrifu anha, maka pasti dia tidak mau pasti dia tidak mau berpaling dari kecintaannya itu, karena mampu. Saya cinta melakukan maksiat. Ada orang cinta melakukan maksiat. Contoh, dia cinta minum khamr. Itu udah cita-cita yang paling dia cinta. Apapun itu pasti dia bisa untuk itu, walaupun dengan cara berhutang, karena itu adalah sesuatu yang dia cintai. Ya. Bi khilafi ajziha anha. Beda halnya jika dia tidak mampu meraihnya. Beda kan? Kalau dia memang itu jadi kecintaannya, pasti dia betul-betul berusaha untuk itu. Tapi beda jika apa yang dia cinta itu memang tidak bisa untuk dia lakukan. Fa innahu yad'uha ila taubah, maka itu akan mengajak dia untuk bertaubat. Ya. Maksudnya begini, kalau ada orang yang Allah binasakan secara totalitas, maka tidak akan ada lagi cara agar mereka itu taubat, karena mati semua. Tapi kalau Allah hinakan mereka, dikalahkan dalam perang, mereka ambil pelajaran itu. Lihat sahabat-sahabat yang dulu adalah panglima-panglima kaum musyrikin. Hamzah, Umar bin Khattab, itu orang-orang yang seluruhnya adalah panglima-panglima perang dulu, memusuhi Islam yang sangat banyak. Di tahun ke-8 Hijriah, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab ya masuk Islam. Khalid bin Walid itu panglima itu. Lihat, ketika perang apa? Perang Uhud. Siapa yang menjadi panglima perang saat itu dari kalangan kaum musyrikin? Ikrimah bin Abi Jahal dan siapa? Khalid bin Walid. Coba lihat, luar biasa strategi Khalid bin Walid. Ikrimah menyerang orang-orang yang ada di Gunung Uhud, tapi tidak ada harapan. Kalah kita ini. Mundur Ikrimah bin Abi Jahal. Ketika Khalid bin Walid melihat ini nggak mungkin kalau kita serang orang yang ada di gunung, luar biasa mereka di atas, tinggal menyikat, memanah orang yang ada di bawah. Maka Khalid bin Walid dengan strateginya putar balik. Dikira sudah tidak ada. Ya, habis mereka. Kata kaum muslimin, saat itu Abdullah bin Jubair menjaga di atas. Wasiat Nabi, jangan kalian turun sampai betul-betul kaum musyrikin kalah. Tapi karena dilihat orang-orang dari kalangan wanita kaum musyrikin mereka berlarian karena dianggap kalah, dan Khalid bin Walid bukan mundur untuk balik, putar balik justru mereka. Ketika turun kaum muslimin untuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang, dan menawan wanita-wanita musyrikin, karena mereka melihat di sana banyak sekali banyak sekali wanita-wanita, terbuka betis mereka, sehingga kaum muslimin turun untuk menawan wanita-wanita musyrikin itu. Padahal Rasulullah pesan apa? Jangan turun. Ternyata Khalid bin Walid dengan kecerdasannya putar balik. Kaum muslimin turun, dia putar balik, dia yang naik di atas dengan gerombolannya. Disikat habis kaum muslimin, mati sekitar 70 orang kurang lebih sahabat Rasulullah SAW. Dan antaranya adalah paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Coba lihat tuh. Itu apa yang menjadikan Khalid bin Walid dengan keyakinannya saat itu, ya. Kemudian setelah itu beliau masuk Islam dan menyesali perbuatan dosanya, sehingga beliau berjanji untuk menjadi orang yang banyak menghabisi kaum musyrikin sebagaimana dulu dia telah banyak menghabisi kaum muslimin. Apa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan itu semua adalah kesabaran Rasulullah SAW. Andai kata misalnya Rasulullah berdoa kepada Allah, binasakan mereka semua ya Allah, bisa. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu terhadap segala sesuatu. Baini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah.
Kemudian kata beliau, ya, kata beliau di sini rahimahullah, fa innahu yad'uha ila taubah. Kalau mereka dihinakan, dikalahkan dalam perang, itu akan membuat mereka taubat, ya. Kama qila, sebagaimana dikatakan oleh seseorang, minal iswah alla taqdira. Di antara ketidakmampuan itu adalah bagian dari perlindungan. Ketidakmampuan. Kadang ada orang mau berzina, tapi karena nggak mampu, nggak jadi zina, ya kan? Ketidakmampuan itu adalah bagian dari perlindungan. Paham ini? Kadang ada orang yang mau berjudi, tapi karena nggak ada modal yang bisa dijadikan judi, nggak jadi judi. Ini andai kata ada, pasti judi. Tapi karena nggak ada, itu perlindungan. Ya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walihada amana 'ammatuhum. Oleh karena itu, ya, semua mereka beriman. Wa qad dzakarallahu fit Taurat li Musa. Allah menyebutkan pada Nabi Musa dalam kitab Taurat, inni uqassi qalba Fir'aun. Aku telah mengeraskan hati Fir'aun. Fir'aun apa yang dia mau bisa. Semua yang dia mau pasti ada. Fala yu'minu bika. Aku, kata Allah, ini sebut dalam Taurat, ya, salah satu firman Allah di dalam Taurat. Kata Allah, aku telah mengeraskan hati Fir'aun. Fala yu'minu bika. Oleh karena itu Fir'aun itu enggak akan mau untuk beriman kepadamu. Lutudhira ayati wa ajaibi. Itu semua Allah lakukan agar betul-betul nampak dan nyata ayat-ayat kekuasaan Allah dan mukjizat-mukjizatku, kata Allah, ya, supaya ada dan menjadi pelajaran. Bayyana dzalika anna fi dzalika minal hikmah intishari ayatid dalla ala sidqi anbiya'ihi fil ard. Ayat ini menunjukkan dan menjelaskan tentang hikmah penyebaran ayat-ayatnya, yaitu ayat Allah yang menunjukkan tentang kejujuran nabinya di muka bumi ini. Idh kana Musa akhbara bitaklimillah lahu wa bikitabati Taurat lahu, yaitu ketika Nabi Musa mengkhabarkan bahwa beliau berbicara kepada Allah, bahwa beliau diberikan Taurat oleh Allah Azza wa Jal, disampaikan kepada umatnya. Fa'adhara lahu minal ayat ma yabqa dzikruhu fil ard. Ya, yang terjadi, ya, yang jadi fa'adhara lahu minal ayat, lalu Allah menampakkan baginya tanda-tanda kekuasaan ma yabqa dzikruhu fil ard, apa yang ada di muka bumi ini. Wa kana fi dimni dzalika min taqsiyati qalbi Fir'aun. Ya, Allah jadikan hati Fir'aun itu keras, mimma aujaba halakahu wa halaka qaumih, sehingga menyebabkan binasanya dia dan binasanya kaumnya, untuk mengambil pelajaran. Wa Fir'aun kana jahidan lis-sani'. Fir'aun itu orang yang jahid. Jahid artinya mengingkari. Lis-sani', mengingkari penciptanya. Falidzalika utiya Musa minal ayat ma yunasibu halahu. Oleh karena itu Nabi Musa diberikan mukjizat sesuai dengan kondisi Fir'aun. Dikasih mukjizat bisa membelah air sehingga menjadi jalanan. Lewatlah Nabi Musa dan bala tentaranya dan kaum orang-orang yang beriman, dan ketika Fir'aun melewati itu, mereka binasa dengan itu. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azakumullah. Masih dalam bab su'aluhum anil ayat. Bagaimana penantangan orang-orang musyrikin itu untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaan kekuasaan Allah dari para nabi-nabi Allah Azza wa Jal. Baik, insyaallah masih dalam bab ini kita lanjutkan permasalahan yang terkait dengan penantangan kaum musyrikin kepada Rasulullah untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat kepada mereka. Hadza huwa wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.